Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore ibu bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa seceria Vina tadi karena Oke, jadi izin memperkenalkan diri. Sebelumnya di sini kami dari kelompok yang kebetulan dapat lokasi di Desa Ciberem. Kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah pernah ke Kertasari, mungkin sudah tahu bahwa Desa Ciberem ini merupakan salah satu desa yang bisa dibilang setengah desa gitu. Kalau menurut aku, karena pertama dari segi fasilitas ataupun dari segi tempatnya, Desa Ciberem ini bisa dikatakan sebagai ibu kotanya Kecamatan Kertasari, di mana Desa Ciberem ini salah satunya tempat Kecamatan Kertasari, kemudian tempat-tempat dari kantor-kantor pusat lainnya yang ada di Kecamatan Kertasari itu sendiri gitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fitri Anggraeni dari Ilmu Perpustakaan semester 5. Kemudian ada rekan saya di sini namanya Rizka Nur Hafifah dari Ilmu Perpustakaan semester 3. Di sini ada Mulki Pasha Haikal dari Jurnalistik semester 5. Kemudian ada Dani Firmansyah dari Ilmu Komunikasi semester 3. Ada Aris Nur Samsi dari Ilmu Perpustakaan semester 3. Ada juga Nabila Salsaulia dari Ilmu Perpustakaan semester 1, ada Tarlina Nur Ilahi dari Ilmu Perpustakaan semester 3, dan ada Bismantoro Saputra dari Ilmu Komunikasi semester 3. Mungkin next. Oke. Next lagi. Next. Oke. Untuk mempersingkat waktu, karena mungkin secara gambaran umum teman-teman sudah tahu gitu bahwa Desa Ciberem ini ibaratkan adalah desa yang paling unggul dari segi fasilitas yang sudah memang tidak terlalu desa gitu. Bahkan untuk kondisi penduduknya pun sudah dapat dikatakan padat penduduk gitu. Nah, dari hasil yang kami dapatkan mengenai literasi yang ada di Desa Ciberem ini, kami menyasar beberapa target yang ingin kami ketahui mengenai literasinya. Yang pertama ialah dari segi desa dan masyarakat yang ada di Ciberem itu sendiri gitu. Nah, adapun dari segi potensi yang kami dapat di sini, tentu yang paling umum pertama ialah adanya perpustakaan desa itu sendiri gitu. Jadi Desa Ciberem ini memiliki perpustakaan. Nah, perpustakaannya itu perpustakaan pantes sendiri diambil dari visi Desa Ciberem, yaitu produktif, agamis, nyaman, tertib, ekonomi, dan sehat. Oke. Nah, perpustakaan Desa Ciberem ini kalau dapat dikatakan sebagai salah satu perpustakaan yang unggul karena telah memiliki prestasi. Salah satunya ialah juara 1 perpustakaan terbaik se-Kabupaten Bandung. Namun di balik itu semua, perpustakaan Pantes itu sendiri memiliki bagaimana ya, salah satu program-program unggulan yang mengantarkan perpustakaan Desa Ciberem ini sebagai perpustakaan terbaik di Kabupaten Bandung itu sendiri. Nah, adapun pertama namanya itu Obama. Obama itu kepanjangan dari olahraga bari maca. Jadi salah satu kreativitas yang diusungkan oleh Kepala Perpustakaan Desa Ciberem ini melalui program Obama dengan menyiasati bahwa di hari Selasa dan di hari Kamis itu ada senam yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di depan kantor desa. Nah, kebetulan lokasi perpustakaan Pantes ini berada di depan kantor desa itu sendiri. Nah, jadi ketika hari Selasa dan Kamis sore itu misalkan ibu-ibunya senam, anak-anaknya digiring untuk membaca di perpustakaan itu sendiri. Kemudian satu program lagi namanya itu Si Bebe. Si Bebe itu bergerak berjalan. Nah, program Si Bebe ini tuh dilakukan dengan membuka lapak baca ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, baik itu di dusun tertentu maupun di depan kantor desa itu sendiri. Nah, Si Bebe ini pada dasarnya menyasar, mohon maaf, kedua program ini pada dasarnya menyasar supaya masyarakat itu bisa membaca buku tanpa ke perpustakaan, khususnya melalui pembukaan lapak baca itu sendiri. Kemudian dari segi promosi perpustakaan, dapat dikatakan bahwa perpustakaan Pantes itu sendiri
mempromosikan melalui program-program tadi dengan adanya lapak baca itu sendiri, kemudian melalui mulut ke mulut antar ibu-ibu PKK itu sendiri. Dan kebetulan yang mengelola perpustakaan Pantes ini adalah kader ibu PKK, namun dia merupakan lulusan ilmu perpustakaan dan memang sudah sangat mengerti terhadap perpustakaan itu sendiri. Kemudian ada juga pojok baca di Desa Ciberem ini. Hanya saja untuk pojok baca itu tidak semua dusun terdapat pojok baca. Untuk pojok baca di Desa Ciberem hanya baru ada tiga pojok baca di 3 dusun tertentu. Kemudian ada satu lagi unggulan dari perpustakaan Pantes. Perpustakaan Pantes ini pada tahun 2019 mempunyai audiobook. Nah, fungsinya audiobook di sini apa? Sebenarnya untuk meningkatkan literasi masyarakat itu sendiri melalui storytelling. Nah, audiobook ini tuh di tahun 2019 sudah berjalan, namun kemudian karena ada beberapa kendala dan sudah dikonfirmasi kembali bahwa audiobook ini tidak dapat diakses. Padahal audiobook ini bukan hanya bisa diakses oleh masyarakat Desa Ciberem itu sendiri, namun juga oleh umum yang memang bisa mengunduh aplikasi tersebut dan bisa langsung mengakses audiobook itu sendiri. Oke, next. Nah, kemudian jika tadi ada potensi, ada juga permasalahan yang ada di Desa Ciberem itu sendiri. Nah, yang permasalahan yang pertama pada umumnya mungkin hampir sama di seluruh desa, bahwa masyarakat itu membudayakan untuk pergi ke kebun daripada pergi ke perpustakaan. Sebenarnya hal itu tuh realistis karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka itu sendiri, namun ada asumsi bahwa salah satu membaca itu hanya untuk anak-anak, tidak untuk orang dewasa. Jadi kalaupun misalkan ada buku untuk orang dewasa, pada dasarnya itu tuh tidak termanfaatkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Kemudian kurangnya koleksi buku anak. Nah, salah satu problem yang mungkin hampir sama di seluruh desa, bahwa kurangnya koleksi buku anak ini tuh karena ada satu penyebab, diantaranya bahwa ketika ada suatu perpustakaan di satu lingkup geografis, mungkin untuk pustakawan mengadakan koleksi, dia akan menyasar sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Misalkan pekerjaan utama di Desa Ciberem ialah buruh tani dan petani, maka seringnya buku sumbangan ataupun buku yang diadakan ialah berupa koleksi bertani, koleksi bertanam dan sebagainya. Namun ada asumsi bahwa masyarakat tidak membutuhkan buku tersebut karena petani ataupun buruh tani itu sendiri ketika mereka membaca buku tersebut rasa-rasanya mereka tidak sesuai dengan teori yang ada di buku tersebut karena mereka memiliki resep tersendiri untuk bertani. Jadi kalaupun buku terus datang terkait pertanian ataupun perkebunan, buku tersebut jadinya tidak terpakai. Justru yang sangat dibutuhkan ialah buku anak-anak itu tadi. Kemudian dari segi kantor desanya, bahwa kita melihat salah satu fenomena atau kendala dari adanya digitalisasi adalah pengiriman surat via WA. Nah, adanya pengiriman surat via WA ini tuh menimbulkan kendala untuk tertatanya arsip surat itu sendiri, sehingga ada kendala bahwa arsip surat tidak tertata rapi kembali karena banyaknya surat yang masuk ke WA gitu. Meskipun itu tercatat, tapi ya sekedar hanya masuk di WA saja. Kemudian, nah karena lokasi perpustakaan yang berada di depan kantor desa, perpustakaan ini tuh jadinya multifungsi untuk dijadikan sekretariat acara tertentu. Misalkan untuk di Desa Ciberem biasanya mengadakan acara misalkan 3 hari 3 malam, dan 3 hari 3 malam itu perpustakaan akan beralih fungsi menjadi sekretariat ataupun tempat penyimpanan barang, sehingga fungsi perpustakaan itu sendiri tidak dapat dimaksimalkan dengan baik karena ya tadi dipakai untuk sekretariat itu sendiri. Kemudian SDM perpustakaan yang mengelola. Nah, sebenarnya untuk dari segi struktural SDM perpustakaannya itu ada sekitar 7 orang. Dari ibu PKK, dari perangkat desa, dan kepala perpustakaan tadi. Tapi karena kesibukannya masing-masing, yang mengelola hanya kepala perpustakaan itu tadi. Oke. Next. Kemudian, nah, adapun kami mengambil beberapa sampel sekolah untuk mengetahui literasi dari segi pelajarnya itu sendiri. Nah, bahwa dari pertama ada SDN Sukasari. Nah, SDN Sukasari ini merupakan salah satu SD favorit yang ada di Desa Ciberem. Yang kami dapat bahwa
pada dasarnya SD ini tuh sudah sangat tidak terlalu banyak permasalahan, bahwa dari segi potensi mereka punya program untuk siswa itu sendiri, baik untuk meningkatkan minat bacanya, baik untuk secara keterampilannya maupun untuk pembelajaran itu sendiri. Karena di sini itu siswa tidak hanya diajarkan misalkan untuk masuk kelas saja, namun juga ke perpustakaan, baik itu tidak hanya untuk membaca buku, namun diajarkan untuk keterampilan tertentu, bahkan juga digunakan untuk pelatihan tertentu bila akan ada lomba. Kemudian dari segi ruangan ataupun sarana prasarana pada dasarnya untuk kategori sekolah juga sudah cukup dikatakan baik, karena sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk siswa datang ke perpustakaan tersebut gitu. Next. Nah, adapun dari SDN Sukasari ini, pertama kalau kita berbicara prasarana, mungkin dari semua desa juga kekurangan bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung terhadap perpustakaan tersebut. Kemudian dari segi pengolahan sebenarnya sudah cukup dikatakan baik, karena yang mengelola adalah seseorang yang berada di lingkup ilmu perpustakaan itu sendiri gitu. Jadi pada dasarnya dia sudah mengerti, hanya saja kurangnya SDM sehingga menimbulkan pengelolaannya itu tidak dikatakan cukup maksimal untuk mengelola buku-buku ataupun koleksi yang ada. Kedua, adanya koleksi yang tidak sesuai. Nah, perlu diketahui bahwa di sekolah itu ada yang namanya sistem informasi pengadaan sekolah, di mana untuk pengadaan koleksi buku itu melalui siplah tersebut. Namun ketika koleksi tersebut datang, koleksi yang ada terkadang tidak sesuai dengan umur dari pemustakanya itu sendiri. Misalkan ada di SDN Sukasari itu buku-buku pembelajaran untuk kuliah, bahkan buku-buku, salah satu contohnya yang ada di perpustakaan sekolah yang ada di Desa Cikembang, ada satu buku partai yang masuk ke perpustakaan. Nah, itu tuh karena dampak dari siplah itu sendiri. Namun kelebihannya ialah di mana pustakawannya mampu menyortir buku tersebut untuk tidak disajikan kepada murid-murid di sekolah tersebut. Next. Oke. Yang kedua, kami mengambil sampel dari sekolah menengah pertama yang juga merupakan salah satu sekolah favorit di Kecamatan Kertasari. Nah, kalau dilihat dari segi potensi dan segi permasalahan, sebenarnya hampir sama, di mana pada dasarnya ada di sarana dan prasarana. Namun ada lagi permasalahan yang ada di SMP Muhammadiyah Kertasari ini. Next. Pada dasarnya kembali ke siplah itu tadi, di mana buku datang tidak sesuai dengan umur, dan juga program literasi yang memang belum ada sama sekali di sekolah SMP ini. Salah satu alasannya ialah karena kurangnya kesadaran dari pihak yayasan, dari pihak sekolah, dan juga pihak pustakawan. Sebenarnya kalau dari pihak pustakawan dia sudah ingin berinisiatif, hanya saja dari pihak yayasannya tidak mendukung untuk adanya program literasi di sekolah tersebut, di mana banyaknya program itu difokuskan hanya kepada akademik siswa untuk perlombaan ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain yang memang harus siswa lakukan untuk mengundang prestasi ke sekolah tersebut gitu. Sehingga operasional untuk meningkatkan literasi di sekolah tersebut, khususnya dari segi perpustakaan, dikatakan bahwa siswa itu tidak terpenuhi kebutuhannya dari segi literasi. Ya, contohnya seperti kurangnya buku koleksi novel dan sebagainya yang memang menjadi permasalahan di semua sekolah juga. Kemudian dari segi ruangan yang memang paling berbeda di antara sekolah lainnya, bahwa ruangan di perpustakaan ini itu bisa dikatakan multifungsi. Pertama, ada dua kampus untuk SMP Muhammadiyah 3 ini. Kampus pertama, ruang perpustakaannya itu menyatu dengan UKS dan ruang guru. Kampus kedua, ruang perpustakaannya tersekat oleh tata usaha, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan untuk siswa datang ke perpustakaan itu sendiri. Dan muncul problemnya itu yang hampir sama, bahwa ya siswa ke perpustakaan hanya untuk meminjam koleksi buku paket, karena di perpustakaan tersebut ya hanya ada buku paket itu sendiri. Next. Oke. Kemudian yang terakhir ialah SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Nah, untuk SMA Muhammadiyah 6 Kertasari ini pada dasarnya
yang unggul ialah di mana bahwa pihak perpustakaan mungkin tidak mencanangkan program untuk literasi, namun dari pihak IPM atau IPM itu bisa dikatakan OSIS gitu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di mana mereka mencanangkan program literasi untuk siswa-siswanya itu sendiri, sedangkan untuk perpustakaannya justru tidak sama sekali. IPM ini banyak memfokuskan kegiatan-kegiatan literasi, baik itu secara mading, literasi seni dan sastra, bahkan literasi media untuk siswa-siswanya. Sedangkan untuk perpustakaannya justru permasalahan pertama tentu dari segi sarana dan prasarana tidak memadai. Kemudian dari segi koleksi, di mana hampir semua koleksi ialah buku paket, tidak ada buku di luar buku paket itu tidak ada hanya saja belum terolah sama sekali, bahkan tidak disajikan kepada siswanya itu sendiri, sehingga timbul permasalahan ya bahwa untuk meningkatkan literasi di siswanya itu sendiri ya balik lagi kepada koleksinya yang kurang gitu. Kembali lagi bahwa kegiatan pelajar yang memang hanya berfokus kepada pembelajaran untuk mengambil buku paket itu sendiri. Nah, kemudian ada sedikit ketika mengobrol dengan pelajar itu sendiri, mereka mengatakan bahwa karena lokasi SMA ini dekat dengan perpustakaan desa, bahkan dekat dengan kecamatan, yang memang banyak fasilitas literasi yang bisa mereka gunakan itu sendiri. Mereka merasa bahwa kebutuhan informasi mereka akan literasi itu tidak dapat terpenuhi, bahkan kendala yang utama adalah sosialisasi terkait fasilitas literasi itu sendiri tidak mencakup kepada mereka itu sendiri. Jadinya bahwa mereka berpikiran bahwa untuk literasi mereka tertarik untuk membaca, hanya saja bahwa literasi bagi mereka tidak akan terpenuhi jika kebutuhan akan koleksinya pun tidak bisa terpenuhi bagi mereka itu sendiri. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Desa Cihauk dan juga Ciberem. Ya, sekali lagi mahasiswa yang belum hadir dari kelompok lain supaya segera. Baik, saya kira tidak perlu panjang lebar ya, karena sudah selesai, diakhiri dengan Ciberem. Terima kasih. Kami persilahkan Pak Yosal dulu lah, Pak Yosal. Nanti Pak ini terakhir Pak. Baik, saya kira dari BOM soal kontak dan dengan Pak Mahmudin diwakili atau dua-duanya nggak apa-apa Pak. Silakan. Baik ya, kan siswa tadi udah dibeberkan potensi dan data potensi dan data permasalahan ya. Kalau disampaikan tadi oleh Desa Ciberem, saya menyoroti dari segi perpustakaan juara 1 katanya ya. Itu ya, juara 1 Kabupaten Bandung. Kalau di Santosa itu perpustakaannya itu akreditasi A, DSD apa di situ, kemudian juga akreditasi yang satu akreditasi A dan akreditasinya B ya, betul ya? Mana yang Santosa? Gitu ya. Tapi kenapa bermasalah dengan minat bacanya ya? Karena kalau sudah akreditasi A, akreditasi B, kemudian juara 1 gitu tingkat Kabupaten Bandung gitu sudah puncak gitu ya prestasi suatu perpustakaan. Karena kalau perpustakaan itu oleh SDSP itu udah semua komponen itu terpenuhi ya, baik komponen pengadaan koleksinya, kemudian pengadaan sarana dan prasarananya, layanan perpustakaan dan agak pustakawannya, kemudian penyelenggaraan perpustakaannya. Apakah ada yang salah? Maaf nih, waktu observasi akreditasinya udah bagus, kemudian juara, tapi masalah di minat baca gitu. Gitu. Kan karena tadi kan sudah terpenuhi ya komponen-komponen. Ya kalau akreditasi ya pasti 100 nilainya atau lah 90 sampai 100. Kemudian kalau juara pasti semua komponen untuk layanan juga udah terpenuhi begitu. Itu ya. Yang dua dulu aja itu yang dari Ciberem dan Sentosa nanti Cihauk.
Kalau Cihawu kan belum juara ya. Perpustakaan malah nggak ada gitu. Kalau Bapak izin menjawab, sebelumnya masalah pertama ialah karena adanya pandemi COVID-19. Jadi untuk peningkatan literasi itu sendiri terhambat karena 2 tahun sebelumnya telah berhenti gitu, kayak gitu. Kedua, nah ini perlu diketahui bahwa di Kecamatan Kertasari itu ketika ada lomba, semua desa itu saling membantu. Misalkan Desa Sukapura akan mengikuti lomba ini, maka misalkan dari Desa Ciberem atau Desa Cikembang akan meminjamkan koleksi atau meminjamkan sarananya gitu, lemari kayak gitu. Nah, ya, iya Ibu. Bahkan ya kadang kalau untuk dananya juga misalkan ketika ada lomba dananya itu bisa sampai 180 juta. Tapi ketika nggak ada lomba dananya seadanya gitu, 9 juta, tapi karena ketika Covid ya udah nggak dapat dana gitu. Masalah utamanya sih untuk sekarang karena COVID-19 gitu, kemarin tuh itu kalau di Ciberem. Ya pengambilan datanya kan kemarin. Covid-nya kan sudah mulai berhenti lah. Awal-awal tahun gitu. Karena dilihat potensi di sini perpustakaan Desa Ciberem, program pakesnya, satu luas bangunan itu 126 meter, kontennya 126 meter, ada program dari CBB ya, Obama dan CBB. Obama dibantu oleh promosinya oleh PKK, kemudian ada audiobooknya sendiri. Itu ya, jadi masukan saja. Jadi literasi itu hanya untuk anak-anak gitu. Ya, jadi karena kalau ya. orang dewasa mah terlalu literasi. Kemudian surat masuk, surat keluar juga biasanya dengan baik. Mungkin nanti ditata juga ya dalam bentuk ya. Kalau misalnya yang elektronik boleh. Nanti semester 5 di Sipdok bisa bantu. Kalau misalnya dalam bentuk yang manual, pakai biasa manual ya silakan dibantu dengan yang semester 5 di Arsip. Silakan bisa jadi. Baik, terima kasih Pak Mahmudin. Silakan Bu Om. Juri. Berarti dari Ciberem dulu ya, maaf. Ya, betul, di Ciberem itu tadi mungkin Pak Haji diakreditasi lah, sekaligus juga dengan di lomba itu kan akumulasi gitu ya, nilainya itu tidak parsial. Nah hanya memang tadi kan kita sudah mendengar data real seperti itu pada kondisi saat ini, sehingga nanti kalian bagaimana ya cara intervensi kegiatan untuk meng-up budaya literasinya, karena di situ potensi-potensi tadi sebetulnya sudah sangat luar biasa. Yang Ibu tahu juga di sana, coba dia udah punya pihak ketiga yang mensupport program literasi ini dengan pengelolaan limbah sampah gitu ya, jadi popping block sama jadi pot kan gitu. Terus mereka juga ada persemaian kentang, persemaian benih gitu ya, sampai ke pengelolaan keripik kentangnya kan gitu. Sebetulnya kegiatan-kegiatan mereka itu sudah banyak dan ternyata sudah didukung oleh berbagai stakeholder juga, termasuk Dinas Pariwisata Budaya juga sangat mendukung. Bahkan kalau tidak salah ada pengembangan saung di tengah kebun kalau nggak salah. Nah sekarang udah jalan apa belum tuh di Ciberem? Pada saat Ibu ke sana itu sudah hampir final gitu ya, hampir selesai itu pengembangan. Betul, di situ ada kerjasama dengan PAO dan TK. Jadi PAO dan di situ ada volunteer, ada relawan, storyteller di situ tuh ya, untuk memberikan storytelling, ada storygami juga kan gitu, perpaduan nyanyi, membaca, menari gitu ya yang di belakang gitu. Nah kalau itu saat ini sasarannya anak-anak, bagaimana remaja dan dewasa? Nah itu mungkin bisa diangkat menjadi program. Jadi di situ bisa literasi masyarakat kalau di desa ya, bisa literasi masyarakat. Ibu pikir betul, tapi yang tadi pinjam meminjam itu akhirnya memang jadi pinjam meminjam bukan saat lomba saja akhirnya. Maksudnya anggota Desa Ciberem bisa menggunakan koleksi di Sukapura, di Cikembang. Akhirnya dibegitukan gitu. No tadina hanya ukur kebutuhan lomba udah menjadi layanan terpadu gitu ya. Jadi di beberapa desa itu, dan desa yang tadi juara itu menjadi fasilitator untuk membina
Seperti itu tadi misalnya itu salah satu untuk peningkatan SDM itu sebetulnya bisa metode apa namanya itu magang kayak magang gitu di desa terdekat, di sesama perpustakaan yang sudah maju. Betul, bahkan mereka itu juga sudah punya kebun literasi. Nah sekarang kebun literasi itu supaya lebih bermanfaat programnya digimanakan juga kan, seperti itu gitu yang kalau di Ciberem. Nah kalau tadi maaf ya di Santosa Ibu tidak kurang menyimak secara di sini gitu ya, tapi ketika di luar tadi sambil menerima telepon itu persoalannya itu hampir sama kan di SDM, terus di koleksi, dan tadi sudah disampaikan ke kelompok sebelumnya gitu ya. Tadi kan Ibu menyarankan juga ada SK tim sinergis. Tim sinergis itu semua multi stakeholder yang bisa mendorong gitu ya di sana. Nanti di SK-nya itu mereka itu punya peran, dimunculkan peran masing-masing. Tadi peran provider apa mungkin untuk meningkatkan kencangnya akses gitu ya, akses internet gitu ya. Disdik apa, dunia usaha apa, masyarakat, pelibatan masyarakat apa, di situ di tim sinergis ini gitu ya ke Pakadesnya, dan ini sangat efektif ketika secara maksimal implementasikan. Nah, misalnya ya nih teman-teman yang Ilkom juga bisa memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengadvokasi, bagaimana cara negosiasi seperti begitu kan, karena dalam simpul kolaborasi ini kan ada naskah kerjasama misalnya. Implementasinya itu ada tahapan tadi, negosiasi, advokasi, dan sosialisasi, dan seterusnya. Itu seperti apa nanti program tindak lanjut yang akan kalian angkat sehingga nanti benar-benar program yang kalian angkat itu untuk mengembangkan sumber daya atau potensi-potensi yang sudah kalian lihat gitu di lapangan dengan memerankan berbagai pangku kepentingan gitu ya. Demikian mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Om. Selanjutnya yang terakhir dari Pak Waska. Mangga. Terakhir Pak. Terakhirnya resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dengan hari ini karena hari ini saya mendapatkan penampilan, presentasi, dan pengungkapan data yang sangat baik menurut saya ya, kelompok ini ya. Gitu. Kemarin hampir 2 hari berturut-turut kami melihat ini sebetulnya masalahnya apa. Karena masalah yang dieksplor itu tidak muncul sampai dengan data real atau fakta yang real. Hari ini setiap kelompok bisa memunculkan apa problem inti dari persoalan literasi ini yang ada di Kertasari di 8 desa ini gitu kan ya. Dan alhamdulillah juga ditampilkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari perpustakaan ini gitu kan ya gitu. Jadi saya sangat appreciate untuk itu yang pertama. Yang kedua juga saya senang dengan cara presentasinya yang beragam. Ada yang serius, ada yang rada centil sedikit. Ya, nggak apa-apa, itu kan menunjukkan warna-warni dan dinamika hidup ya gitu. Yang penting bahwa tadi pagi kita melihat ada penampilan yang sangat menyenangkan ya. Diawali dengan itu kemudian kita jadi semangat. Ya, di semua dosen saya kira tahu kalau diawali dengan sesuatu yang menyenangkan dan semangat pasti kesananya akan baik, dan ternyata benar. Diujungi dengan yang barusan ya. Oke, itu kesan saya ya. Jadi tolong, ini adalah apresiasi dari kami. Mudah-mudahan saya mewakili teman-teman dosen di sini ya gitu. Sekarang saya ingin bertanya atau ingin mencoba mengembangkan wacana. Ini ada judulnya sangat menyenangkan. Bolak-balik saya baca laporan kalian ya sambil tungkul dari tadi. Tadi Bu Om sempat nyampaikan ke saya, kok Pak Waska kelihatannya serius. Ya serius melihat laporan aja. Ini judulnya adalah Project Literasi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Oke ya, Project Literasi. Nah kalau bicara Project Literasi berarti ada inisiatif tentang literasi. Betul ya? Nah untuk apa sebetulnya Project Literasi itu dilakukan? Abdi badai ngadeg kenging? Ya, gitu. Oke, sebetulnya untuk apa proyek literasi itu? Boleh yang lain juga jawab ya. Dan saya akan nanya ke semuanya ya gitu. Untuk apa proyek literasi itu? Untuk apa gitu?
Sok, boleh dijawab secara bebas, kayak mangga. Bebas. Cek. Cek. Oke. Dibantu dijawab mungkin kalau dari Fitri pribadi gitu Iya, Pak. iya, oke. Mungkin secara keseluruhan pertama kalau kita kaitin literasi, pasti orang-orang bahkan mungkin untuk di sana gitu pihak sana ketika ngobrolin literasi pasti langsung diarahkan satu membaca, kedua perpustakaan. Iya. Oke. Pertama, kalau yang Fitri tangkap misalkan dari soal pengarahan dan dari Boleh harapan dari warga sana, mungkin dari pihak sana, tujuan pertama adalah penguatan budaya literasinya itu sendiri. Penguatan budaya literasi, oke. Penguatan budaya literasi gitu. Oke, yang lain? Oke. Ya, Silakan. Dek. Yes. Oke, ada yang lain? Mau silakan. Yo, dari kelompok yang lain silakan. Ini apa tadi, kelompok apa? Cihauk deh, panggilnya Cihauk kuing deh. Cihauk, Ciberem mah. Ini dari kemarin favoritnya Cihauk jeung Ciberem. Langsung aja Pak. Sentosa mana Sentosa? Santosa, ya silakan. Sukapura boleh. Dari Sukapura ya Pak? Ya silakan. Izin menambahkan mungkin tadi dari teman-teman Ya. kan katanya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakatnya. Oke. Dari teman-teman tadi ada yang bilang untuk meningkatkan budaya baca masyarakatnya. Terus ada juga supaya masyarakatnya bisa menciptakan informasi selain mengakses informasi gitu. Nah mungkin sedikit tambahan, proyek literasi ini dijalankan untuk ya seperti tadi tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat agar mereka bisa mengakses informasi dengan baik dan menciptakan informasi dengan baik juga untuk nantinya meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui berbagai bidang. Mungkin seperti itu Pak tambahannya. Oke. Mangga. Santosa ya. Terus berikutnya? Ini Sukapura Pak. Sukapura. Berikutnya tuh eta nu lalaki naon Santosa. Santosa mana Santosa? Sok. Jawab singkat ya. Kalau menurut saya sendiri ya untuk apa adanya proyek literasi ya tadi yang pertama untuk istilahnya mengajak atau mengedukasi masyarakat untuk bisa meningkatkan literasi di sini ya tentunya bukan tentang bagaimana budaya membaca menulis tapi meningkatkan literasi di berbagai bidang gitu yang nantinya bakal dicocokkan dengan apa yang terjadi di desa tersebut gitu. Oke, tarada canggih geuning. Terus berikutnya eta naon bieu di mana eta? Barusan apa barusan? Santosa. Oke. Desa Santosa. Santosa. Neglawangi mana Neglawangi? Sok tah Neglawangi cik sok. Sesuai dengan wangi tidak? Oke, bismillah. Mungkin untuk dari Desa Neglawangi sendiri ya karena kita dapatnya kebanyakan masalah ya. Benar-benar sangat kekurangan dari segala fasilitas maupun dari minat bacanya sendiri gitu. Jadi kita mah tujuannya ya untuk membantu gitu dan menjadi solusi bagi mereka yang memang butuh kita gitu Pak. Oke. Dari segi literasinya gitu. Oke. Siapa lagi yang belum? Tanu ngomong terus bacanya. Saya nggak bodoh. Ya, kalau dari sudut pandang saya ya, mengapa misalkan literasi ini penting bagi masyarakat di Kecamatan Kertasari? Yang pertama, sebenarnya nggak beda jauh ya, udah dijawab garis besarnya untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga ingin mengenalkan bahwa tidak hanya membaca dan perpustakaan yang yang merujuk pada literasi itu gitu. Seperti contohnya tadi di kelompok saya disebutkan bahwa literasi dasar itu bukan hanya baca tulis tapi ada literasi numerasi dan lain sebagainya ke bawah. Tandanya apa? Literasi itu banyak cabangnya dan luas cabangnya. Terima kasih. Oke. Mangga keprokan karunya gitu ya. Oke, mangga. Resmi tinggal izin menjawab. Iya, sudah diizinkan. Kenapa adanya proyek literasi ini? Karena selain untuk literasi membaca dan menulis juga pengetahuan tentang literasi tersebut bisa mengembangkan desa tersebut, terutama pada 3 sektor Pak, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mereka. Oke, bagus ya. Jangan ragu-ragu mau tepuk tangan dan mau tumayar ya. Oke, berikutnya Atos kayak ya.
Itu air kaliwat Pak, itu Pak tuh. Oh, sok Cikembang ya terakhir. Yo, berdiri biar kelihatan sama kamera. Oke. Baik, hatur nuhun Bapak, alhamdulillah atas emut deuinya Bapak nama ka Cikembang. Kalau menurut dari Desa Cikembang, dari hasil observasi dan hasil pemikiran kita gitu, bahwa tujuan dari proyek literasi ini tuh bisa mensejahterakan warga atau masyarakat atau bahkan kehidupan dari individu sendiri. Karena dari literasi ini kita bukan hanya tentang membaca, kita bukan hanya tentang menulis, tetapi juga bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada yang terlewat? Ada yang terlewat atas Pak Tis atas? Oke, saya senang dengan jawaban yang diberikan ya. Saya rasa saya harus menyampaikan pada Bu Rosiana, Pak Mahmudin, Bu Om, Pak Rifki, Pak Tansa di Ilpur, ini mahasiswa bagus sekali gitu kan ya. Ya. Artinya sudah mengenal konteks yang sedang dibicarakan, artinya sudah tahu arah kemana kita harus pergi dengan keilmuan kalian di perpustakaan ya gitu. It's very good sebetulnya ya. Tapi saya ingin meningkat dari apa yang tadi kalian sampaikan. Sebetulnya proyek literasi itu kalau boleh di dalam kalimat singkat adalah menciptakan ekosistem literat. Itu saja sebetulnya ya. Ya. Jadi kurang itu kerokan. Ya, begitu Pak Unang ya, menciptakan ekosistem literat. Nah, yang kalian isinya adalah yang kalian sampaikan tadi. Orang bisa membaca, menulis, menangkap informasi, mengolah informasi, remunerasi dan lain sebagainya. Kan begitu ya Pak Yoselnya gitu. Nah, ekosistem literat gitu kan ya. Nah, dengan berbagai persoalan dan potensi yang kalian sudah eksplor, sekarang saya mau kalian menjawab dengan perenungan yang dalam. Kalau harus menciptakan ekosistem literat, apakah itu akan dialamatkan pada satu desa secara keseluruhan, satu masyarakat utuh di desa tersebut, atau pada sektor-sektor tertentu yang potensial untuk dibangun ekosistem literatnya? Jawab. Misalnya sekolah, generasi muda, orang tua, atau kelompok capir, apa? Gitu. Harus dijawab karena tidak mungkin kalian harus menggarap ekosistem yang luas, ekosistem literat pada masyarakat secara luas. Lihat potensi yang tadi kalian sampaikan, mana yang patut untuk dikembangkan. Fokusnya kemana, base-nya akan di mana. Percaya pada saya tidak mungkin semua bisa digarap secara menyeluruh, secara keseluruhan. Kalian tidak punya tenaga banyak untuk itu, ya. Gitu. Ya, bisa bergantung potensinya. Nah, jawab berdasarkan potensi yang kalian berhasil eksplor. Cik, iya, naon tadi? Jauh Pak, karena semua atau jauh. Jawab di mana? Ekosistem yang mana yang mau dibangun literatnya menurut kalian? Jelaskan lembaganya. Nah, oke. Ekosistem sekolah literat ya. Oke? Iya. Iya, naon Ciberem? Oke, yang lain dulu. Santosa. Pilih dulunya. Dan tidak mungkin itu di ngarawu kusiku mah di mana-mana ge. Ini apa ya? Sok silakan. Silakan yang lain, siapa dari desa mana sih? Silakan. Kalian sudah tahu potensi, sudah tahu permasalahan. Nah, dengan itu berbekal pengetahuan tentang itu, kira-kira kalau mau bikin ekosistem literat mau dijatuhkan pada sektor yang mana? Ingat, ada komposisi, tadi saya lihat ada yang menyajikan data kependudukan, ada generasi X, generasi Z, Frazen, boomer, baby boomer, dan lain sebagainya. Tak dengan komposisi itu harusnya punya kesimpulan, saya akan menjatuhkan ekosistem literat itu pada sektor titik-titik. Gitu. Silakan. Santosa. Itu naon itu kayak Sukapura. Yo, silakan dulu sebutin langsung desanya dari mana. Sok. Cukup satu kalimat atau satu kata saja nggak apa-apa. Untuk anak usia dini Pak, karena kan literasi harus diterapkan sedini mungkin. Dari Desa Santosa. Oke, anak usia dini di mana? Di rumah masing-masing atau di kumpulan lembaganya? Di sekolah Pak. Tah, eta tuh jawaban sekolahnya. Iya di sekolah. Oke, ya gitu. Iya boleh Pak. Sekolah SD sih Pak. Oke, udah sekolah ya. Iya. Itu apa kamu? Desa Santosa. Santosa. Harupuna Santosa. Yang lain? Ya. Sok silakan Pak Tis.
bisa anu kalangkung itu anu nganggo jilbab di pengkar nu hideung tadi. Itu nu pojok tadi kaliwate geuning Pak Tis. Gitu. Menurut saya di TBM Pak, TBM. Jadi pembuatan tempat baca umum, karena kalau di pendidikan atau pendidikan jadi yang bisa mengaksesnya itu hanya warga pendidikan saja gitu. Jadi nggak umum gitu. Boleh. Gitu. Kamu desa mana? Sukapura. Sukapura, oke. Sukapura. TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Ya. Oke ya. Oke, kemudian sok mana ada itu anu Pak anu di pengker Pak, anu pengker. Saya dari Desa Nagelawangi. Menurut hasil observasi saya itu kita fokus pada sekolahnya, karena sekolah itu menjadi ujung tombak di Desa Nagelawangi. Oke, emang nggak ada ujung tombak, ujung rokok gitu naon ya. Oke, yang penting sekolah ya. Patis mangga teraskeun Patis ke belakang. Resmi tinggal ya, mangga. Kalau di desa resmi tinggal kita lebih ke ekosistem literasi sekolah. Ya udah sekolah ya. Sama gitu. sekolah. Mangga. Patis itu yang pengker tadi badai kaliwate tuh isi. Mohon itu. Itu yang itu dia. Ya, Simba ini ya. Desa naon tadi teh? Ya, Cikembang sok. Atur nuhun Bapak. Ya. Kalau dari Cikembang itu sendiri untuk pusat atau ekosistem yang mau dibangun yang paling utamanya itu terutama masyarakatnya Bapak. Spesifik dong, masyarakat spesifik. Masyarakatnya spesifik. Tingkat anak-anak Bapak. Tapi adanya di mana itu barudak teh? Jadi nanti dari desa itu kan ada audiobook itu. Okay. Nanti dari situ mau dikembangin ke anak-anaknya. Kayak anak-anak, segmen anak-anak. Iya, segmen di masyarakat anaknya. umum. Itu ada wadahnya nggak untuk anak-anak itu? Untuk anak-anak itu kita memanfaatkan yang sebelumnya aja Bapak. Ada apa yang sebelumnya itu? Jadi kan kalau sebelumnya itu ada di taman. Nah kalau kalau dari kemarin itu dari taman. Nah nanti kita akan kembalikan lagi baik itu ke sekolah maupun langsung ke tempat-tempat yang ada di tempat-tempat umum yang ada di masyarakat. Oke ya. Ada yang belum kelewat? Nanti ini dulu aja kagok enak geus ka ditu malikna. Udah cukup? Sok mangga. Iya. Meskipun sekolah di Ciberem itu banyak, tapi kayaknya lebih bagus. Sudah banyak yang menjauh itu di desanya. Maksudnya desa tuh di desanya apa? Ada perusahaan di sana. Oke. Ada perusahaan desa itu ya gitu. Oke, udah cukup ya, semua udah kebagian. Nah, tolong dicatat bahwa kelompok anu memilih anu ya, di sekolah, TBM, tadi apa? Kelompok anak-anak tadi ya. Kemudian ini adalah perpustakaan desa. Nah, pilih dulu itu adalah lokusnya untuk kita bangun ekosistem literat. Gitu ya Pak Yosal ya. Ambil dulu fokusnya bahwa nanti akan ada kemana-mana kita lihat berikutnya ya. Bisa diterima. Jadi fokusnya dulu ke sana. Fokus kalian mau bikin ekosistem literat seperti itu. Clear? Jangan nyebrang kemana-mana lagi ya. Setiap kelompok yang barusan disampaikan ya. Gitu. Oke? Pertanyaan berikutnya gitu ya. Karena kalian sudah punya niat untuk menggarap ekosistem literat ya gitu. Berfokus pada tempat-tempat yang kalian tadi sebut ya. Sekali lagi saya bangga dengan kalian bisa menyampaikan data yang bagus gitu kan ya. Jadi bermodal data itu sebenarnya kalian bisa jawab dengan gampang gitu kan ya. Sekarang pertanyaan sederhana, jawab tiap kelompok ya gitu. Apa modal kalian untuk bisa melakukan ekosistem literat itu? Kemampuan yang dimiliki apa gitu. Ya gitu. Termasuk tadi yang kalian dapatkan masukan dari Ibu Dr. Oom ya. Bahwa mungkin saja kita membangun akses untuk mereka, membantu akses mereka pada pihak lain itu adalah kekuatan kalian. Termasuk itu ya. Jadi apa yang dibicarakan tadi barangkali itu adalah jadi semacam modal yang kalian miliki untuk bisa mengakses tempat-tempat yang kalian mau garap dengan proyek literasi ini. Clear? Nah, sekarang jawab, apa kemampuan dasar yang paling kalian sanggup untuk bisa memberikan kontribusi pada
desa dengan proyek yang kalian pilih. Sok saheula. Biasanya ditanya kemampuan apa poho. Oke. Ya, gitu. Sukapura dulu katanya Pak. Nah, boleh Sukapura. Punya kemampuan yang luar biasa sepertinya. Oke. Izin menyampaikan ya Pak. Iya, Kalau sampaikan. pendapat saya pribadi, kemampuan apa yang kami miliki gitu untuk bisa mencapai tadi. Saya kira kami sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan dan berkolaborasi dengan mahasiswa ilmu komunikasi kan tentunya punya basic pendidikan gitu Pak. Punya pengetahuan yang mumpuni insya Allah. Jadi insya Allah kita bisa membantu dengan implementasi pengetahuan yang kita punya gitu Pak. Oke, punya Itu ilmu modalnya. ya? Ya, ilmu. Tolong catatin ya. Oke. Punya ilmu yang Iya. memadai untuk mereka ya? Iya. Yakin? Yakin insya Allah. Ilmu naon? Oke. Ya. Ilmu ya ilmu akademik di bidang ilmu perpustakaan dan perpustakaan dan informasi juga komunikasi gitu Pak. Ya, jadi jawab ya, kalau ilmu itu kan banyak, ada ilmu Iya. debus, ada ilmu sulapnya. Nah, kalian ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan dan komunikasi. Oh, boleh. Ya. Oke, berikutnya. Mungkin kalau dari sana Gelawangi karena tadi dari hasil data tadi bahwa permasalahan dari semua Sorry, jangan lihat masalah ini mah, kalian punya apa untuk diberikan ke mereka? iya ya, gitu. Kita punya tentunya tadi yang katakan dari mereka itu punya pengetahuan antar buat ilmu perpustakaan juga ilmu komunikasinya juga untuk meningkatkan literasi di sekolah, dan juga tadi ada saran dari Pak Mahmudin juga Bu Om untuk membuka jalan atau akses supaya menghubungi ke dinas-dinas terkait gitu Pak. Oke, punya kemampuan membuka akses ya? Ya. Gitu ya. Nah, begitu aja judulnya ya. Oke, berikutnya. Santosa. Oke. Bu Om Katempuhan tah. Oke. Untuk Desa Santosa mungkin kita punya kemampuan untuk memberi ide kreatif atau inovasi-inovasi yang baru untuk membantu mengembangkan literasi di sana. Oke, inovasi dan kreatif untuk mengembangkan Literasi di sana. Literasi di sana. Khususnya di pendidikan. Khususnya di pendidikan. Oke ya. Janjinya tah ya. Insya Janji Allah. ini kali ya. Oke, berikutnya, Pak. Cikembang Pak, Cikembang Harum. Cikembang. Ya. Sok jangan ragu-ragu kalau punya ilmu, punya apapun yang bisa dipakai, sebutkan gitu ya, gitu. Oke. Sok mangga, Ci, naon dia? Mungkin lebih ke ini Pak, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama ini. Ya. Terus keberanian untuk membantu dan merubah perekonomian masyarakat di sana Pak dengan literasi ini gitu Pak. Ya, modal Anda apa? Modal kalian apa untuk itu? Membantu menjembatani membantu mah aktivitas ya, mah modalna ya mah. Modalnya menjembatani masyarakat kepada untuk bisa menjual hasil karya mereka Pak di sana. Oh, membuka pasar cenderahnya, membuka pasar ya? Iya, membuka mengakses pasar ya. Nah, janjinya gitu. Iya. Oke, berikutnya. Saya suka UMKM soalnya. Ya, gitu. Oke. Tarumajaya, ayo. Tapi sama teman aku. Oke, silakan. Karena dari kami itu mempunyai modal awal yaitu melek literasi dengan kemampuan komunikasi dan mengolah informasi dengan baik, dan mempunyai ide karena ide itu sebuah produk yang paling mahal. Terima kasih. Oh ya, udah sama dengan yang tadi ya. Oke, sama dengan yang tadi. Oke. Terus sahadei. Resmi tinggal mana? Izin menjawab Pak, untuk Ya. yang kita miliki dari dasar literasinya itu sendiri, yaitu dari kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Salah satu contohnya memecahkan masalah, seperti kemarin ada masalah mereka cara membuat SK, mereka sudah dari 2020 ya membuat SK tapi tidak selesai, dan mereka minta dijembatani oleh kita, akhirnya kita kasih tahu proses apa saja gitu Pak. Ya, jadi apa modalnya? Menjembatani dewa. Menjembatani Pak. Fasilitasi ya. apa? Fasilitasi apa? Apa Pak? Ya, yang barusan didongeng itu fasilitasi apa atau menjembatani apa? Menjembatani apa? Iya. Enggak ya, pertanyaannya kamu punya modal apa untuk bisa menciptakan ekosistem literasi tadi? Ekosistem literat. Pengetahuan Pak.
Pengetahuan tentang perpustakaannya, Pak. Oke, sami itu dengan dia tadi ya, gitu ya. Oke. Terus berikutnya, itu tuh ayah pengkerpang. Sok dari desa mana? Yuk maju sini. Sok pura nambahin, yuk ke depan deh. Untuk modal, selain tadi teman saya menyampaikan ilmu, saya punya jaringan dan relasi. Karena apa? Ketika saya tidak punya ilmu gitu, saya bisa bertanya gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh ini ya, maksudnya jaringan dan relasi gitu nya. Geus kata tong panjang-panjang ting. Terus ada lagi? Yang ini belum. Oke. Modal kamu jadi apa? Mengimbangi malin modal atunya. Ya gitu ya. Mengimbangi malin modal kasep egelis ya gitu. Ya gitu. Ilmu ya gitu. Ilmu naon? Ya. Oke, berikutnya. Ciberem punya uang enggak juga kan? Ya. Lebih ke punya niat. Niat dan tekad. Nah, niat dan tekad itu mah spirit atunya. Modal ya modal. Oke. Kalau modal tadi tepak tinggal di kabogohna. Cek. Jadi dari desa Ciberem itu sendiri kita mengembangkan potensi yang terdapat di desa. Iya. Menciptakan sesuatu yang baru gitu dalam membentuk sebuah ide di desa tersebut. Iya. Iya, itu yang akan kamu lakukan. Untuk bisa begitu, kira-kira modalnya apa yang kamu punya? Modalnya adalah Hah? ide Ide kreatif geuning burasi geuning ya gitu. Komunikasi kreatif itu. Rasanya masih ada yang disembunyikan di kalian ini sebetulnya ya gitu. Kalau menurut saya masih ada yang disembunyikan tapi kalian tidak tahu tentang apa itu gitu kan ya. Tapi itu naon lah yang ada Bu Rosi, apa yang pertama? Memiliki ilmu pengetahuan, ilmu akademik tentang perpustakaan dan komunikasi. Kayak apa lagi? Kemampuan advokasi atau memberikan pendampingan dan nasihat lah ya, advokasi. Terus ide kreatif dan inovasi. Terus membuka jaringan dan terakhir tadi relasi ya. Terus kemampuan memecahkan masalah. Oke. Sudah ide kreatif sama dengan inovasi ya tadi sudah disebut. Oke, pertanyaannya, cukup nggak itu modal kalian untuk bisa membangun desa yang kalian tadi sampaikan untuk agar mereka itu benar-benar literat? Tidak. Ya itu tadi proyek percuma dilakukan. Ya gitu, belum cukup modalnya. materi Oh jangan, jangan kalian bukan donatur, ya gitu. Oke pertanyaannya ya, satu, kalian punya ilmu perpustakaan dan ilmu komunikasi, kalian punya ide kreatif dan punya kekuatan untuk mendorong inovasi, punya problem solving, punya jaringan dan membuka relasi, ya kan? Betul ya, dan punya kemampuan advokasi. Itu bisa nggak dijadikan modal untuk kalian mewujudkan ekosistem literat di desa yang kalian garap? Tah gitu tuh jawabannya bisa ya gitu. Bisa ya. Bisa nggak? Tak eta jawaban, saya senang dengan jawaban sangat bisa. Betul ya? Betul? Ya sangat bisa ya. Nggak mungkin nggak bisa. Bahkan itu bisa
Walaupun kalian berfokus pada sekolah, sebetulnya kemampuan kalian bisa dialihkan pada sektor lain terkait dengan literasi. Cuma fokusnya sekolah dan yang lainnya ikutan gitu. Dengan modal yang kalian miliki, betul tidak? Ya, gitu. Sangat bisa ya. Nah, oke. Betul ya, Pak? Untuk yakin bahwa itu sangat bisa harus apa berikutnya? Kalian punya modal, kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian tahu orientasi tujuan, kalian punya modal, kemudian kalian punya keyakinan bahwa itu bisa. Selanjutnya apa? Sebelum realisasi naon? Nah jawabannya bikin perencanaan yang spesifik untuk itu berdasarkan data yang tadi itu. Data tadi itu adalah semua mempelajari hal-hal yang sifatnya umum. Sekarang sudah punya lokus yang jelas. Oh, saya akan bekerja untuk pada sektor ini, maka saya punya rencana seperti ini. Ya, bentuk rencana itu berisi tentang apa yang dituju, apa yang akan dilakukan. Misalnya, untuk membuat melek wacana masyarakat itu diperlukan pelatihan, pendampingan dan sebagainya. Kalian hadir untuk itu, betul ya? Ada permasalahan tadi perpustakaan ada, tapi pengelolaannya tidak bagus. Datanglah untuk memberikan advokasi. Nah, itulah bagian dari program itu. Bikin perencanaan yang spesifik untuk menggarap semua desa itu berdasarkan kemampuan kalian, berdasarkan masalah yang ada. Clear? Nah, sekarang apalagi setelah ada perencanaan? Ya, cukuplah sampai dengan perencanaan dulu aja ya. Susun rencananya. Sekarang kan kalian sudah prestasi, sudah diberikan masukan oleh dosen, sudah diajak merenung tentang apa yang akan dilakukan, apa yang kalian punya dan kemana akan pergi. Bikin perencanaan itu. Oke? Gitu ya, Bu? Gitu Pak Yosal? Ya cukup sampai situ aja, ya gitu. Jadi tinggal ya. Kalian tidak perlu ke lapangan lagi karena datanya sudah memadai, ya gitu. Tinggal membuat, oke? Yakin bisa bikin perencanaan? Bisa, ya gitu. Harus bisa. Tunjukkan bahwa kalian literat banget gitu kan. Ya gitu. Oke ya, jadi apa tindakan berikutnya dari yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan berikutnya setelah ini? Oke, membuat perencanaan spesifik. Oke, perencanaan itu terus harus diapain? Perencanaan itu seharusnya harus apa? Setelah bikin perencanaan, oke, dah cukup lah ya. Oke, sekarang saya tanya dulu terakhir nih ya, perencanaan teh naon? Rancangan. Oke. Naon perencanaan teh? Oke, apa perencanaan itu? Apa perencanaan itu? Gambaran? Sok kasus tarik. Bukan proses. Oke, saya kasih tahu ya. Perencanaan itu adalah dokumen tertulis tentang rencana. Jadi kalau ya gitu. Ya memang harus ditulis. Jadi kalian sebetulnya belum bikin perencanaan kalau belum ada dokumen tertulis tentang rencana yang akan dikerjakan. Oke? Jadi ya pertanyaan bongan sahabat karsepeun. Rencana isinya apa? Iya benar sih. Ya, gitu ya. Tapi rencana tuh isina naon? Iya, konsep apa? Oke, dah ya, saya kasih tahu ya. Rencana itu isinya adalah 1. Tetapan tujuan, 2. Cara mencapai tujuan, 3. Apa yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu, dan target. Eta isina. Ya gitu. Dan semua itu diikat oleh 2 kata. Akan dikerjakan dan harus dikerjakan. Gitu ya. Bisa diulang tadi Pak yang tentang perencanaan isinya itu? Bisa diulang barangkali teman-teman belum. Yang 4 yang tadi? Yang mana Pak? Yang barusan Pak, yang 4 ya. Perencanaan teh naon? Sekali deui nya. Ya. Ya. Perencanaan itu apa? Dokumen. Isinya dokumen apa? tertulis tentang rencana. Ya. Jadi kalian sebetulnya belum membuat perencanaan kalau belum ada dokumen tertulisnya. Pas saya sudah punya rencana,
tapi di jero otak bukan perencanaan. Itu hayalan namanya ya. Apalagi kalau hanya ngomong selesai bu, abdi teh bade kieu eta ngaranna wacana bukan rencana ya. Nah, dokumen jadi perencanaan itu ada dokumen berisi tentang yang rencana. Oke, satu itu. Rencana itu isinya ya, satu tujuan yang mau dicapai, dua cara mencapai tujuan atau strategi lahnya. Yang ketiga bahan atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat target waktu untuk mencapainya. Opatnya ditangkap, cik diulang. Satu tujuan, dua cara dan strategi, tiga wis pinter, opat pinter bener. Marsha pinter ya mah asli ya pinter. Dah cukup ya. Oke, dan rencana itu yang barusan kalian sebut itu hukumnya terikat oleh dua kata. Akan dikerjakan, harus dikerjakan. Ya gitu. Rek bisa rek itu pokoknya kudu. Ya, oke ya. Oke. Nah, cukup ya. Nah, sekarang saya mau kasih terakhir. Kalau ini terakhir banget ya gitu. Terakhir banget nih kalau ini ya. Ini rumus ya, rumus tentang rumus cara kita mengolah sesuatu, mengerjakan sesuatu. Ya, berdasarkan perencanaan tadi, kerjakan yang tertulis. Nggak usah yang mengerjakan yang tidak tertulis. Ya, maksud saya gini, seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak tertulis. Misalnya kalian udah punya planning yang sangat kuat, terojol lepatan saya halusnya jika kita tong didenge. Ya, karena yang harus kalian kerjakan adalah yang tertulis itu, oke? Yang kedua, tulis yang kalian kerjakan setelah itu. Setelah dikerjakan tulis, laporkeun tah eta ngaranna manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Baik ya. Mudah-mudahan diingat terus, kerjakan yang tertulis, tulis yang dikerjakan. Insya Allah ya. Baik. Ya nanti ditutup dulu ya. Nggak apa-apa kan masing-masing sudah langsung saja. Saya kira tidak akan lama lagi. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rencanakan selama 3 hari dari mulai pagi sampai sore ini bahkan yang tercepat ya. Kemarin sudah hampir sampai 5:30 dan juga hari ketiga adalah hari yang terbaik untuk paparan sesuai dengan apa yang disampaikan. Tentu supaya punya lebih hikmah, supaya kita juga menutupnya dengan nanti untuk merencanakan sekaligus mengerjakan apa yang direncanakan dan juga menulis apa yang dikerjakan, tentu membawa hikmah buat kita semua. Saya satu pesan saja, supaya memang membawa nilai-nilai yang dibawa oleh universitas kita, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, katanya An-nas kulluhum mauta ilal alimun. Kalian walaupun bernapas, kalian mati kalau tanpa ilmu. Jadi yang pertama niatkan bahwa proyek ini untuk menghidupkan Kertasari dengan seluruh yang ada di kecamatan itu. Yang kedua, mudah-mudahan mendorong kita, tetapi kata beliau juga wal alimuna niyamun ilal amilun. Yang punya ilmu disangka tidur, tetapi mereka yang mau mengamalkan. Jangan biarkan Kertasari mereka punya ilmu, jangan biarkan mereka tidur, bangunkan mereka dengan literasi. Yang terakhir kata beliau, wal amiluna muhtaruna illal mukhlisun. Mudah-mudahan kita mulai berangkat dari sini supaya ringan langkahnya, ikhlaskan itu jadi amal dan muamalah kita untuk Kertasari. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 3 hari ini ya bermanfaat untuk kita dan untuk objek penelitian kita. Mohon maaf atas nama pimpinan fakultas, saya sudah langsung katanya suruh menutup. Atas nama pimpinan fakultas, pimpinan prodi dan seluruh dosen, apabila ada hal yang kurang berkenan dari seluruh mahasiswa. Ya, rencana berikutnya tunggu informasi pemberitahuan dari fakultas ataupun dari prodi apa yang harus dilakukan di waktu yang akan datang. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.